wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Reza. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman. Nama Ilham Aditya. Nama saya Ismailaini. Perkenalkan, nama saya Dinita Restantis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi diftong. Diftong ialah penggabungan dua huruf vokal yang menghasilkan bunyi vokal yang baru, seperti A dan U, maka menimbulkan suara AU. Contohnya kerbau dan nau. Lalu O dan I, oi, seperti cowboy, amboy. Geser, survei. Lalu ada gabungan huruf konsonan, yaitu penggabungan dua huruf konsonan tertentu yang membentuk suatu intonasi yang baru. Contoh-contoh huruf konsonan, gabungan huruf konsonan itu seperti nga, nya, sya, dan kha. Berbeda dengan huruf diftong. Huruf diftong yaitu penggabungan huruf vokal. Jika gabungan huruf konsonan ini selain huruf vokal. Adapun contoh dari penggabungan huruf konsonan ini seperti nga, sya, ka. Contoh dari sya itu syukur, contoh dari ka itu khawatir. Berikut penjelasan saya tentang materi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Reza. Kali ini saya akan membahas huruf abjad, vokal, dan konsonan. Yang pertama, saya akan menjelaskan huruf abjad. Huruf abjad adalah suatu kumpulan huruf yang berdasarkan ukuran yang mampu atau baku. Contohnya A sampai Z. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan huruf vokal. Huruf vokal adalah bunyi ujaran adanya udara yang keluar dari paru-paru, tidak terkena hambatan atau halaman. Contoh hurufnya adalah A, E, I, O, dan U. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang huruf konsonan. Huruf konsonan adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru mendapatkan hambatan atau halangan. Contoh hurufnya adalah B sampai Z. Nama saya Ismailaini. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pemenggalan kata. Pengertian pemenggalan kata. Pengertian pemenggalan kata adalah pemisahan huruf kelompok dari kata. Cara penulisan atau pemenggalan suku kata. 1. Jika di tengah kata terdapat vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contohnya, buah dan main. 2. Huruf diftong ai, au, e, dan oi tidak dipenggal. Contohnya, pandai dan aula. 3. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Contohnya, ba, pa, dan la, wan. 4. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan. Contohnya, April dan makhluk. 5. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contoh, ultra dan bentrok. 6. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Contoh, berjalan dan membantu. 7. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Contoh biografi yaitu biografi atau biografi, dan biodata biodata biodata. 8.
singkatan nama diri, dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Contoh, ia bekerja di DLLAJR. Demikianlah materi pemenggalan kata yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ilhana Ditya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang huruf kapital. Pengertian huruf kapital disebut juga huruf besar. Huruf kapital adalah yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasa. Cara penulisan atau menulis huruf kapital. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, dia menangis. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, dan sapaan. Contohnya, DR, dokter, SDR, saudara. 3. Huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contohnya, Amir Hamzah, Halim Perdana Kusuma. 4. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, suku Batak, bangsa Indonesia. Demikianlah materi huruf kapital yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Berstokir. Saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf miring dalam bahasa Indonesia. Definisi huruf miring. Terlebih dahulu, kita harus tahu apa itu huruf miring. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, huruf miring adalah huruf yang letaknya miring, tetapi tidak menyerupai tulisan tangan seperti kursiv. Huruf yang bercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Huruf miring umumnya dipakai pada pengutipan judul buku, nama koran, atau media press. Selain itu, huruf miring ini juga digunakan untuk menegaskan kata atau bagian tertentu dalam kalimat, atau penulisan kata-kata yang bukan merupakan bahasa Indonesia seperti istilah bahasa Inggris dan bahasa daerah. Tata cara penggunaan huruf miring. Adapun tata cara penggunaan huruf miring diantaranya: 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Habis Gelap Terbitlah Terang, karangan R.A. Kartini. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, huruf A, I, U, E, O merupakan huruf vokal, sedangkan B, C, D, F, G, dan lainnya itu merupakan huruf konsonan. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar atau azas. Kecantikan Reina membuatnya dijuluki bunga desa. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, nugget adalah salah satu jenis makanan fast food yang digemari semua kalangan. Nugget ini termasuk bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Semut termasuk kelompok serangga yang merupakan anggota keluarga dari Arthropoda atau bahasa ilmiah, termasuk dalam bahasa asing. Upacara Feuzi
Zuek atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Zuek itu termasuk bahasa daerah. Bahasanya itu bahasa Aceh. Dengan catatan, nama diri seperti nama orang, lembaga atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Contohnya, World Health Organization menyatakan bahwa COVID-19 bukanlah virus yang dibuat oleh manusia. World Health Organization itu termasuk bahasa asing, tapi dia sudah termasuk dalam organisasi. Dalam kongres pertamanya di Solo pada 12 Juni 1918, Trikoro Darmo menjadi Jongjapa. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan,